Halo semuanya, kembali di channel Voltex Eternity. Kali ini kita kembali teman untuk membahas update terbaru nih dari Ultraman Omega di episode 24. Yes, pastinya ini adalah 2 episode terakhir ya teman ya, yang pastinya kita akan ikuti sampai tamat ya teman, karena juga pastinya belum ada info mengenai movie ataupun project lain ya teman dari Ultraman Omega ini, selain adanya form baru dari Ultraman Omega di statue itu ya teman ya. Yang pastinya di episode 23 kemarin sudahlah terungkap ya teman ya, dia adalah sebagai pengamat antariksa ya teman ya, yang pastinya tidak boleh ikut campur dalam urusan apapun ya teman ya. Karena kita juga bisa lihat ya teman, untuk si Sorato itu aja udah betul-betul paham dan juga ingat lagi nih dirinya tuh siapa ya teman ya, bukan lagi dikenal sebagai Sorato Okida, tapi dikenal sebagai Omega, yaitu sang pengamat antariksa itu ya teman ya. Jadi itulah yang membuat semuanya kaget, tak percaya gitu ya, karena kita tahu juga Sorato ini tuh dia betul-betul sudah mengerti gitu ya eksistensinya di bumi itu seperti apa gitu ya. Karena kita lihat juga kan di sini muncul nih kan ya kaiju terakhir, yang walaupun ini sebenarnya kaiju LDG merah juga ya teman ya, cuman dari sini kita juga bisa lihat ya teman, LDG merah ini tuh kaiju yang bertahan ya teman ya, dari kur pertama sampai kur yang kedua ini ya teman. Jadi ini bukan bos baru juga sih ya teman ya, karena ini juga adalah hasil fusion dari si LDG merah dan juga Sovaras itu ya teman ya. Jadi disinilah muncul Zomera ya. Jadi final boss di Ultraman Omega ini juga bisa mendapatkan kekuatan terbarunya ya teman ya. Jadi pastinya untuk Zomera ini tuh bergabung antara Sovaras ya dengan kekuatan perisai abu-abu ungunya itu kan, yang bisa ngendaliin kaiju, entah Ultraman bisa atau enggak gitu ya. Yang jelas ya kalau untuk si kaijunya ataupun Meteo kaijunya itu bisa kendalikan, bahkan juga bisa kembali lagi ke tuannya ya temennya, si Kosei itu sendiri. Nah terus juga ada nih ya temen ya, si LDG merah ini juga bakalan mengacaukan semuanya ya teman ya. Untungnya juga di sini si Omega juga bisa membantu ya teman ya, karena kita juga teman untuk cara LDG merah itu memancingnya ada dengan si ini ya teman ya, perisai ataupun armor atau pelindung ya teman yang ada di bagian bahunya dia ya teman ya, sekaligus juga untuk memancing para kaijunya ini agar bisa dimakan ya teman ya. Dan ya di sini Demaga pun jadi korban selanjutnya ya teman ya. Dari di sini juga dia langsung dilahap ya, dan juga ditumbuhkan ya teman, tangan barunya itu menjadi bentuk yang baru. Nah di sini juga terungkaplah salah satu tujuan dari NDF ya teman ya. Ini juga karena kaijunya bisa mengendalikan dan menggunakan kekuatan dari kaiju itu, itulah yang mau digunakan sama NDF ini untuk pertahanan dari tentara militer mereka ya. Jadi bisa dibilang ini adalah ulah manusia lagi ya temen ya. Dari 3 seri ini tuh kayaknya kecuali Ultraman Arc mungkin ya, ini tuh buatan manusia ya teman, yang belajar itu karena ada konflik ini ya teman, konflik sama manusianya itu juga cukup bagus ya teman ya. Kalau di Omega ini juga nggak kalah menariknya ya teman, karena ini juga yang dihadapinya ini Omega ya kan sebagai pengamat, dan juga ya monsternya ini juga udah pasti berkembang biak ya teman ya. Dan juga kita bisa lihat nih Omega bertarung lagi nih teman ya, untuk kedua kalinya dalam ingatannya sebagai pengamat antariksa ini ya teman ya. Walaupun juga di sini posenya juga lebih cool ya teman, lebih santai. Nah juga kita bisa lihat teman, untuk perubahannya ini juga sangatlah di luar kendali dia ya teman, dan juga bisa dibilang dia ini juga lagi dalam posisinya sebagai pengamat antariksa ini ya teman. Jadi pertarungannya ini pun juga sempat berlanjut nih, ada si Zomera ini, dan dia juga ngeluarin jurus yang tidak pernah ditunjukkan kayaknya nih ya, itu jurus ini kalau di blaster apa namanya lupa, pokoknya tuh rainbow core ke sana mana ya. Jadi kayak gergaji muter-muter itu langsung srek tapi tidak mempan ya teman ya, karena serangannya itu malah jadi menyerap ya teman ya. Jadi malah kembali lagi nih ke dalam wujud aslinya, dan juga muncul teman untuk Valgenes ya dengan kekuatan air dan juga apinya itu ya. Jadi di sini pun tidak mempan juga ya teman, karena kekuatannya ini malah lagi-lagi ya bisa dipatahkan sama si Zomera ini. Terus juga kembali lagi ya teman ke tempat asalnya nih si Omega.
Jadi dari tadi itu dia cuma mengamati aja ya teman, tapi kita juga tidak bisa nganggep itu cuma ngamat doang ya teman ya, karena kita tahu ya kan untuk final episode nanti itu akan sangat menentukan sekali nih. Omega ini tuh alias seseorang ini tuh memang dia mau ngamat doang ya, atau di sini dia paham ya kan maksud perkataan dari si alien yang Omega itu kan ya, bukan sekedar dia tuh cuman ngikutin sebagai jati dirinya dia kan, karena dia juga punya relasi lah ya teman, dan juga punya plan yang bisa dia manfaatkan gitu ya untuk kelemahan dari si Somera ini. Yang pertama ya, kalau Somera ini tuh dikasih suatu muatan berlebih lah teman, maksudnya juga di sini kekuatan itu harus betul-betul dipush sampai retak tuh ya untuk armor atau pelindung yang ada di dalam tubuhnya si Somera itu. Terus kalau untuk yang ada perisainya Sofaras itu ya di trigger pakai suara yang keras, bukan cuma burung gagak aja ya teman ya, tapi harus ada trigger yang kuat ya teman ya. Jadi di sini juga mereka ya udah ngeriset juga sampai hal-hal yang kayak Sopira dan si Sofaras ini juga udah sampai kayak ini ya, mereka juga mau nggak mau ya ikutan juga kan ya, karena mereka sendiri yang ngebuat kaiju itu ya teman ya. Jadi untungnya juga di sini sampailah dibuat berbagai macam senjata ya kan, laser yang ngebuat muatan itu lebih kuat gitu ya. Jadi di sini juga langsung aja teman operation dimulai ya. Kaijunya pun juga langsung datang ke tempat dermaga ini. Jadi untuk dikerahkan tuh semua kapal-kapal dan ke pesawat yang langsung mengitari dan juga ngikat tuh bagian pundaknya si Somera ini ya teman ya, dan langsung dipush dengan kekuatan lasernya. Tapi sekali lagi ya, ternyata di dalam tubuhnya itu ada sesuatu ya teman ya, ada kekuatan ya kan, kayak laser gitu ya. Ini kayak kosennya Ultraman gitu ya teman ya. Ini kan ibaratnya masih ada kekuatan kaiju juga ya teman, bukan cuma dari armornya aja, tapi di dalamnya itu udah berarti bercampur ya teman ya. Semira ini tuh ibaratnya udah ada sel dari Zovaras, terus sel dari Demaga, Gomora, dan semacamnya gitu ya. Jadi udah pasti makin banyak ya teman yang bisa dilakukan ya teman ya untuk si Zomera ini. Dan juga di sini momen yang sangat sedih ya teman ya untuk si Omega ini dan juga Kosei ya teman. Entah kenapa ini betul-betul sedih banget ya teman ya. Kayak kita lihatnya itu dua orang ini tuh udah sangat klop sekali gitu ya, bagaimana interaksi si Sorato dan juga Kosei ini. Kadang mereka itu sering berantem gitu ya, karena juga saling membantu, tapi sekalinya dihadapkan masalah seperti ini ya bikin Kosei pusing juga gitu ya, kalau misalkan Sorato itu nggak bisa ngebantu lagi gitu ya, karena dia juga udah bisa gitu ya menjadi dirinya yang sejatinya gitu ya, walaupun juga sangat menyakitkan sekali ya, karena bagaimanapun juga untuk Omega ini sudah pasti akan ya sangat berpengaruh bagaimana dunia dari Kosei ini ya, dimana juga manusia itu sudah semakin porak-poranda ya teman-teman. Kalau misalkan si Sorato nggak ada ya tidak ada lagi gitu ya, walaupun ada kekuatan manusia juga ya teman-teman ya, tapi itulah yang bisa dilakukan juga, karena kalau kata si Sayuri lupa, pokoknya yang si kapten cewek itu kan dia kasih tau juga ya teman ya, kalau ngadalin kekuatan Ultraman juga itu ya sama aja kita ya berharap aja gitu ya, kenapa nggak kita manfaatkan kekuatan manusia juga gitu di episode 17 kalau salah ya. Jadi itu salah satu yang bagus juga sih ya teman ya, karena bagaimanapun juga kalau kita ngadalin kekuatan Ultraman ya, itu juga kayak kita belum ada nih kayak hasil atau effort kerja keras kita tuh malah seperti ya dikasih ke Ultraman-nya gitu ya. Jadi di sini juga lihat momennya itu, oh my god, sedih banget ya temen ya. Ini dapet loh ya teman emosionalnya kan. Jadi sampai juga ingetin kan, kamu ingat gak pertama kali kita ketemu, terus juga kamu tuh suka makan mie atau suka bikin berantem sama dia gitu ya. Jadi sekali lagi kita juga bisa lihat ya teman, interaksi yang sangat hangat ini dari Kosei dan juga Sorato itu betul-betul bagus banget ya teman ya, dan pantaslah disobatkan ya teman sebagai duo karakter terbaik ya teman di Ultraman Omega ini ya, Kosei dan juga Sorato. 3 karakter doang ya, Kosei, Sorato, Ayumu plus Sayuki ya. Ini udah pasti sangatlah wow ya, membuat bonding antara karakter ini itu semakin kuat ya teman-teman. Apalagi juga di sini berlanjut lagi nih untuk pertempurannya ya di episode terakhirnya. Oke teman, jadi pembahas kita untuk episode kali ini
Oke teman, kita lanjut ke episode terakhir nih ya. Jadi seperti biasa, kalau saya udah bahas untuk final episode dari Ultraman ya, biasanya langsung 2 ya teman ya. Karena kalau mau bahas episode 1 ibaratnya kayak ada yang kurang gitu ya. Kalau kayak kemarin kan itu di Trigger atau enggak di Ultraman Z atau semacamnya gitu ya. Itu kan saya udah bahas di sana tuh episode 24 satu-satu ya teman ya. Decker juga kalau salah sama ya teman, satu-satu juga. Nah sekarang ini langsung aja ya teman ya, karena jujur aja kalau dari 3 series sebelumnya, Blazar, Arc, dan juga sekarang ya teman Omega ini, itu pastinya saling menyambung ya teman, karena 2 episode terakhir di Ultraman ini tuh memang sangatlah krusial sekali ya teman ya. Apalagi ya di sini udah betul-betul menuju klimaksnya ya teman ya. Jadi misalnya teman, untuk si Zomera ini udah punya efek yang luar biasa besarnya ya teman ya, karena udah menyerap semua kaiju yang ia makan ya teman ya. Kaiju yang punya laser, kaiju yang udah nyimpen energi laser kainnya itu ya teman ya, dan juga pastinya impactnya ini sampai ke kaiju ke seluruh dunia ini ya teman. Jadi semuanya udah terkena dampaknya. Kita lihat ya di sini untuk kelemahannya itu ya memang harus di dari kelemahan yang ada di jantungnya itu kan ya, dimana di jantungnya itu kayak core-nya ya teman ya, core dan juga yang untuk merefill ya untuk serangan lasernya itu, jadi biar lebih kuat ya teman ya. Makanya juga di sini tidak hanya mutasi dan juga regenerasinya aja yang cepat ya teman ya. Jadi memang di sini kita juga harus cepat nih untuk mengalahkan si Zomera ini. Di sini ya karena Ayumu juga ya kan di sini sampai kena spill juga ya kan ya sama si Sayuki ini. Kalau misalkan dari zaman dulu mah dia udah selalu gigih gitu ya, selalu datang ke kelasnya Sayuki ya, walaupun juga Sayukinya mau aja kayaknya untuk berteman ya, karena di situ kan juga udah pasti sangat akrab lah ya teman ya. Sudah pasti untuk kali ini tuh dia betul-betul sangat pengen tahu gitu untuk ngalahin si monster-monster di sini gitu ya. Jadi di sini sudah pasti menuju ke lokasinya ya teman, dimana langsung aja nih. Awalnya sih masih lancar ya teman, karena kan di sini usahanya itu untuk ya biar di dalamnya itu udah nggak ada tekanan lagi ya teman, karena udah pasti didorong nih untuk bisa sunat naik dan bisa meledak. Tapi sayang sekali ya teman ya, si Zomera ini dengan cepat mengeluarkan gelombang otaknya, bisa intervensi si ini teman lasernya ini, sehingga ya gagal ya teman ya. Dan di sini karena gagal ya, si Kose ini dengan beraninya ya emang ya teman ya, Kose ini salah satu side karakter yang saya bilang juga favorit lah ya teman tuh saat ini. Itu sangat berani sekali untuk menuju ke tempat laser itu, dan dia coba sendiri ya teman, karena kan ya cuman lasernya aja kan yang nggak kena damage gitu ya, jadi lasernya pun juga masih aktif gitu ya. Jadi tinggal dia langsung arahkan aja ke kaiju itu ya teman, ke Zomera itu tinggal langsung dia tembak aja ya teman ya. Nah pastinya ini sangatlah menarik sekali ya teman, karena ngelihat Kose juga betul-betul sangat bersikeras ya teman ya. Sampai juga di sini si Omega ya teman, atau Sorato Okidanya pun juga mulai nih ya kan, mulai teringat lagi nih kan dirinya itu siapa ya teman ya, bukan sekedar Space Geyser doang. Ya di sini langsung nih kan kita selalu bersemangat banget nih untuk lihat si Okida Sorato tuh kembali mengingat ingatan dia kan. Jadi kayak ayo ingat kamu tuh bukan hanya Space Geyser aja ya teman, tapi salah satu kata-kata yang paling saya suka itu dia bilang, ayah aku adalah pengamat yang menemukan jawaban. Nah jadi ibaratnya para pengamatnya itu kayak ya udah gitu ya, jadi mengamati aja itu tanpa peduli sama chaos ataupun konflik-konflik kayak kaiju yang ada di situ ya kan ya, kayak cuma nengok aja gitu ya, tanpa pedulikan apapun ada sana gitu ya. Nah di sini pun salah satu pun juga sadar gitu ya kalau si dirinya kan ya alien, tapi mereka juga memperlakukannya sebagai teman gitu ya. Ya berarti manusia pun juga secara nggak langsung ya mau ke depannya itu akan memperlakukan siapapun ya kan, alien apapun itu sebagai teman gitu ya. Kayak keberadaan semua makhluk hidup tuh ya bisa diterima gitu ya, karena baik si Sorato ataupun yang lainnya, bahkan Space Geyser sendiri itu pasti sangatlah
jadikan teman ya. Ada juga yang jadikan teman untuk jadi ya bahan peneliti juga, tapi nggak separah yang si lakukan si Space Geyser ini gitu ya. Soalnya kan kalau Space Geyser ini kan cuman apa ya, jadi bahan observasi doang gitu ya, memang sama gitu, cuman jadinya kayak nggak peduli juga gitu mau manusia tuh apa namanya bergaduh kah ya kan sama si kaiju itu, jadi ya udah gitu ya. Dan kali ini Sora tuh pun juga berusaha ya teman untuk ingat kembali siapa dirinya ya kan, tidak hanya sekedar sang pengamat tapi dia adalah Ultraman Omega Sora tuh Okida. Cakep banget ini ya. Wah, langsung aja nih ya kan berubah menjadi Ultraman Omega untuk terakhir kalinya ya teman ya. Asli ini sih salah satu best moment terbaik ya teman. Salah satu maksudnya best moment ya kan, best moment yang sangat-sangat wah. Oke, jadi kita lihat nih ya teman, untuk Sora tuh langsung nih menghadapi si Zomera dengan sangat kuat ya teman ya. Jadi di sini juga dengan incaran yang sama teman, yaitu di bagian dadanya ya teman ya, dan dibantu juga dengan Kusei untuk mengisi nih lasernya sampai penuh ya teman ya. Dan ketika udah penuh tinggal langsung aja ditembak ya teman ya dengan kekuatan penuh, tapi karena kekuatan Zomera juga malah jadi pertabrakan dan juga malah semakin ini ya teman ya, semakin ada impactnya. Jadi langsung aja ya teman, si Sora tuh melindungi Kosei, tapi impactnya malah jadi mereka berdua nih terkena damage dan juga ledakannya ya teman ya. Jadi bisa bilang mungkin mati ya mereka ya teman ya, karena ibaratnya tuh mati suri ya teman ya. Soalnya kan di sini berarti di lokasi itu cuma mereka berdua ya teman ya. Jadi Sora tuh dari Kosei langsung ya terkena nih serangan dari si Zomera ini. Tapi tidak sampai di situ teman, karena mereka berdua di sini dikasih ingatan ya teman, flashback bagaimana mereka itu pertama kali bertemu gitu ya. Terus juga ya di sini kayak flashback lagi ya teman. Jadi wah, episodenya sangat-sangat apa ya, kayak slow pace ya teman, tapi enak gitu ya. Kita udah nonton dari episode 1 sampai 25 episode ini, jadi kita ngeliat tuh kayak wah ini sih adem sekali gitu ya. Dan bisa ngeliat untuk interaksinya, dan bisa ngeliat untuk bagaimana sih apa namanya, Kosei dari Gasorato itu dari awal dinamikanya dan berantemnya ya kan ya, sampailah di sini mereka bisa menjadi duo yang sangat terbaik di era Reiwa ini gitu ya. Ya memang duo karakter ini tuh yang betul-betul melengkapi, bisa membuat outsider ini lebih menarik lagi gitu ya. Jadi ini dia ya sampai ke kantornya si Kosei juga ya. Ya, jadi pastinya samalah ya kan ya, kita lihat untuk interaksi Kosei dan Sora ini untuk terakhir kalinya ya kan selama 25 episode ini. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu ya teman, Kosei langsung bersatu dengan si Sora tuh Okida ini ya teman. Jadi sesuai rumor lagi nih ya teman ya. Wah, rumor yang sangat kenyataan terjadi lagi ya teman ya. Jadi ini case-nya sama banget dengan Ultraman Mebius sama Ultraman Nexus ya teman ya. Jadi ibaratnya MC-nya itu udah bersatu kan. Jadi dari yang darinya human form, dari si Kosei ini dapat human host. Wah, jadi luar biasa ya teman ya. Udah dapat nih kekuatannya si Omega ya teman. Tinggal dia bersatu aja ya teman dengan si Sorato ini ya teman. Jadi ini mereka apa namanya, berubah bersama itu betul-betul luar biasa ya teman ya. Dua orang ya, seperti Gaia dan Agul lah ya teman. Tapi beda dengan ini, dua orang yang saling melengkapi dan bisa bersatu ya teman ya. Jadi inilah ya kan kekuatan Kosei, Sorato dan juga Ultraman Omega ya teman ya. Wah, luar biasa sekali ya teman. Kita bisa lihat untuk perubahan bersama ini ya menjadi Ultraman Omega. Dan akhirnya teman bisa lihat untuk interaksinya ya teman ya, dan perubahannya serta serangan dari Meteor Kaiju ini itu luar biasa sekali ya teman ya. Jadi dengan semua kekuatan dari Regines, Trigaron dan juga Valgenes ini dimaksimalkan dengan sungguh-sungguh ya teman ya. Dan akhirnya nih tinggal di Koksen aja ya teman ya, dengan serangan penuh langsung set. Dan akhirnya Zomera pun berhasil dikalahkan ya teman ya, dengan kekuatan berdua ini ya, kekuatan Kosei, Sorato dan juga Omega berhasil mengalahkan si Zomera ini. Ya, selesai sudah teman untuk pertempuran terakhirnya yang sangat absolut sinema ini ya teman ya. Jadi dikiranya udah gak ada ya teman ya si Kosei ini, tapi
Kosei dan Sorato pun bersatu ya teman ya. Jadi dengan adanya kalung si Sorato ini membuktikan ya teman, kalau mungkin kalau ada movie di Ultraman Omega atau di spesialnya yaitu Ultraman New Generation Star, itu berarti suaranya bukan Sorato ya teman, tapi Kosei ya. Karena di sini Soratonya udah pasti akan jadi pengamat ya teman ya. Yang pastinya bisa dari pengamat dan juga bersatu lah ya teman kalau dibutuhkan ya, karena Sorato ini ibaratnya udah jadi boost ya teman, menambah kekuatan aja ya teman ya, tapi ya tidak melupakan Kosei juga gitu ya, karena mereka kan udah bersama-sama ya kan ya, udah membentuk ikatan dan juga membentuk relasi lah teman, dan juga komunikasi ya. Keren sekali nih. Dan akhirnya Disney Kosei udah punya karyawan baru ya teman ya. Karyawan Disney kayaknya kenal nih ya teman, entah suit aktor atau siapa gitu ya yang jadi karyawannya Kosei ini. Dan di sini Sayuki Disney menjadi kayak ikut bagian antariksa situ ya teman ya, karena bisa berkomunikasi dengan si Sorato nih berarti ya, kayak mengamati gitu ya. Dan berarti ya Sayuki dan juga si Sorato ini bisa berkomunikasi ya teman dengan umat manusia. Nah, di sini Kosei dan juga Ayumu mulai bergabung nih dengan organisasi besar ini ya. Kayaknya nih organisasinya si ini ya temannya si Sayuki itu juga itu yang KSSIT maksudnya ya. Jadi di sini pun Sorato tidak hanya mengamati ya teman ya, tapi reaksi orang-orang yang di situ pun juga menganggap Ultraman itu bukan hanya sekedar ya makhluk makhluk cahaya yang bisa melawan kaiju, dan kaiju itu pun juga tidak hanya ya bisa mereka kalahkan gitu, tapi mereka juga bisa melihat gitu ini kaiju itu bahaya atau enggak gitu ya, ibaratnya bukan hanya sekedar itu aja gitu ya, tapi bisa mereka teliti, mereka bisa cari gitu ya, dan juga mereka bisa amati gitu ya. Jadi, wah sangat luar biasa ya teman ya untuk kali ini. Dan episode kali ini selesai, berarti series Ultraman Omega pun kita telah tamat ya teman untuk membahasnya ya teman ya. Terima kasih banyak teman yang udah menyimak untuk Ultraman Omega ini, luar biasa sekali ya teman, slow pace tapi betul-betul nikmat sekali ya, kita bisa menontonnya ya teman, karena satu, relasi dan interaksi Kosei sama Sorato tuh itu best duo sekali ya teman ya. Yang kedua ya, Ayumu ini tuh tidak sekedar ya cuman untuk penyegar aja ya teman, tapi kita bisa lihat ya kan bagaimana impactnya dan juga bagaimana relasinya dan juga caranya untuk memperbaiki dan juga mengetahui kelemahan lawan tuh, wah Ayumu best lah ya teman ya. Ditambah Sayuki ikannya menambah lagi nih untuk dinamika dan juga komunikasinya ya teman ya. Dan di sini pun si Kosei udah bisa memanggil Ayumu-san ya teman ya, bukan Ayumu-nesan lagi gitu ya, tapi ya sudahlah ya teman ya, ibaratnya di sini langsung siap berlari lagi nih Kosei ya. Oke, oh my god, wah luar biasa ya teman ya. Jadi terima kasih banget buat aktornya ya kan yang main Kosei dan Sorato nih, kalian berdua luar biasa sih ya. Jadi poin plus nih ya. Jadi ibaratnya kalau di masterpiece-nya itu ini blaster kegeser sedikit lah ya teman ya kalau untuk era Reiwa ini. Jadi kita kasih rating, kalau yang blaster itu salah berapa ya, 8,5 ya saya kasih ya. Ini langsung aja saya kasih 8,8 ya, 8,8/10 ya teman ya. Jadi belum bisa ngalahin Orb sih ya teman ya. Kalau Orb itu wah itu mah udah pasti ada rival, ada friendshipnya, udah pasti ada hal-hal yang menarik ya teman. Tapi kalau di Omega ini itu walaupun cuman untuk bagian komunikasi dengan alien dan juga manusia aja, tapi itu yang udah pasti sangatlah menarik ya teman, karena tidak hanya ngelihat dua karakter ini aja ya teman yang siap berlari, tapi kita bisa lihat untuk bagaimana dinamikanya, bagaimana kenangannya, dan kita bisa lihat sampai terakhir ini ya teman ya. Oh my god, wah kita tunggu teman untuk Ultraman Theo ya teman ya. Jadi ini kayaknya antara ada movie-nya atau enggak ya teman. Kalau Ultraman Theo mungkin ya semoga aja ada ya teman ya, entah movie solo atau movie crossover juga kan, kayak di Ultraman Trigger episode offset tuh ya kan. Jadi itu bukan movie-nya Trigger kan, itu ibaratnya movie-nya si Ultraman Z juga kan ya. Jadi kita tunggu aja teman untuk next series. Terima kasih Ultraman Omega, sampai jumpa di Ultraman Theo. Goodbye.